This is the problem of me and you, and most probably also you as a teacher. So what's going on in my mind that I want to look at this guy, this teacher. And look, social media. So this is what Pak Mawang Jati has been talking about. Stress or happiness, I don't know. But anyway, we have to accept it. And we have to apply it in our teaching. I'm going to limit to writing, of course. And it will be different from all the applications. It's a short survey of what Indonesian teachers are doing. And Indonesian teachers are really smart. Jangan pada ngapain. Tidak kenal aplikasi, tidak kenal internet, bisa. Caranya ada untuk cara modern. Yes. Multimodality. So we talk in many modes. Orang zaman now, kalau ngomong itu tidak hanya pakai mulut aja. Lah ini bernyanyi. Dia ngomong pakai mic, pakai speaker, hebat-hebat, kuat-kuat speakernya. Pakai screen, dan di belakang screen pasti ada PowerPoint. Dan ini lihat tangannya. So, ya bahasa tubuh jalan. Many modes in communication. Itulah zaman now. Dan teaching dan sebagainya. Dan tidak ketinggalan di belakang si Kuno masih ada blackboard, papan tulis. Jadi dia kalau macet ada last minute gambar graf, statistik apa lari ke papan tulis. Itu. So that is ini saya quote dan saya sendiri quote from Gunter Grass. Modes rarely occur alone. Zaman sekarang semua anak muda kalau ngomong waduh. And not in how do we do it? Bagaimana many modes ini diaplikasikan dalam pelajaran writing? Lah, how? Tanpa aplikasi. Aplikasi itu hanya untuk satu-satu. Ini untuk kelas besar. Akalnya guru Indonesia. Don't underestimate Indonesian teachers. They are very smart. Otak-atik gaduh. Jadi ini nanti multimodality. Caranya dia gini. Lesson plan-nya guru Indonesia dipecah jadi dua writing drills-nya, prompt and response. Responnya jelas, written text. Si siswa must write essay in words. Nah, teknologinya di mana? Teknologinya sama dia dimasukkan dalam prompts. Ada yang cuma audio aja. Udah teknologi ini, audio recording. Terus muridnya written text. Ada visual and graph. Ini menurut survei saya yang dilakukan di SMP, SMA maupun di mana-mana. Ada yang saya cangkit 1, 2, 3, 3 modes, 3 in 1. Visual image, reading, ini untuk promptnya semua. Audio listening, terus hasil akhirnya written text. Nggak tahu ada bahwa orang Indonesia pintar. Lalu akal bulusnya gimana dia? Dan yang akan kita kritik bersama nanti. I'm talking about Indonesian teachers, not American teachers. Ini yang kini audio and written namanya dictation kuno. Tapi udah multimodal. Karena yang ini kan audio, yang ini written word, bisa multimodal, 2 mode. Nah, terus menurut pedagogi, in pedagogy, I will give a criticism. Ini menurut teori yang suka applied linguistics. Nggak beres. Seharusnya kan kalau yang namanya writing is a productive skill. Semua guru bilang writing kan ada terdiri dari 5 minutes sudah. Baru 5 menit.
Oh baru 5 menit, sorry. Akhirnya 5 menit. Lah itu multimodal. Baru 5 menit. Seharusnya 100% produktif, tapi nggak diambil yang 50% reseptif. Ini listening comprehension tuh. Jadi campur tuh. Kelemahannya multimodal di situ. Teknologinya masuk, tapi dari listening comprehension, nah ini harus nulis dictate. Dan kedua, kalau dictation, grammarnya tidak main dia, si murid. Vocabulary-nya tidak main. Yang main cuma spelling, produktifnya cuma di spelling. No good, no good. But it's up to you. Kalau teknologi sang guru cuma sampai di sini, dia dictate aja. Nggak usah pakai aplikasinya Pak Gumawan. Dictate kan gampang. Sekarang yang lebih canggih, dan yang terjadi di Indonesia, ini semua survei dari Indonesia. Mungkin Bandi saya jadikan penelitian lengkap saya laporkan. Nah ini sebenarnya Pak Moyang, saya tidur pakai ngeligo. Murid saya cewek, saya ajarin. Dan dia bayar saya. Karena ada WhatsApp. Belum berani saya pakai yang ini. Video call WhatsApp. Oh masa mesti ngajarin, mesti macak dulu gitu. Nah gini, ini kelas 12 pameran, and this is caranya prompt, teknologinya maksudnya di prompt, tabel, bisa you can use a picture or a graph. Jadi kebetulan contohnya tabel. Tapi kembali ini bisa aktif nih, dan untuk otak atik tabelnya ini makan waktu lama. Nggak semua anak sekolah pintar, nggak semua punya bakat teknologi, bakat matematika. Makanya tadi saya ketarik sama Pak Kumayong bilang ada aplikasi bisa membacakan ini, langsung bisa punya tafsiran aplikasinya. Tapi ini masih manual. Dia baca, reseptif mas ya, produktif, but it is better. Harus bisa menulis full essay in words. Essaynya melibatkan, karena asalnya dari sini, melibatkan grammar, melibatkan vocabulary, melibatkan urutannya, order, ada introduction, body, and conclusion. So, sudah tingkatnya lebih tinggi. Ini 40%. Reseptifnya, produktifnya lumayan 60%. Tapi orang linguistik ngeritik lagi, nggak beres ini. Idenya dia tidak ada ide yang writing tuh, ide yang cemerlang tuh ide. Cari ide nggak gampang. Idenya dia curi dari sini. Ini kan hanya dari sini idenya. Dikritik lagi. It's not writing. Penulis hebat, mestinya kan dari otak yang cemerlang. Tingkat terakhir, dan tingkat berikutnya, slide berikutnya nanti 3 macam prompt, 3 macam mode. Ini tidak hanya gambar, 3 macam mode bekerja sama dan harus menghasilkan sini. So nanti ada reading, visual image, listening. Sang siswa harus membuat summary dari reading, menafsirkan visual image-nya, summary dari listening, lalu compare and contrast the content of the reading and the listening. Nah ini sudah mulai idenya keluar walaupun tidak 100%. How does it work? Ini jelimet sekali teorinya, dan teorinya karena saya pakai teori multimodal. If you want to read my paper, 10 pages. Di sini saya pakai mode lain yang 2 menit jadi. Asking you to do. First, you'll see the reading passage, and you'll have 3 minutes to read it. So as you read, look for the main idea of the passage, and take notes about key points that relate to that main idea. You don't need to memorize the passage, because it will reappear on your screen when it's time to write. Next, you listen to a lecture. The speaker will talk about the same topic from a different perspective for about 2 minutes.
as you listen, you can take notes on your scratch paper. Listen for information that responds to the points in the reading passage. You will only hear the listening passage once, and when it's finished, the reading passage will reappear on your screen, along with the question. And the question will always ask you to summarize the points made in the lecture and explain how they relate to specific points in the reading passage. Now that you understand how the question is presented, here are some strategies for what to do as you prepare and write a response. As we mentioned about the reading passage, it's important to identify the main idea, which is usually in the first paragraph, and see how it's developed. Usually there will be 3 points that support that main idea. For this passage about computerized voting, the main idea is stated in the first paragraph. It basically says that current voting systems are inaccurate and unreliable and should be replaced by computerized voting systems. You'll find the 3 supporting points in the next 3 paragraphs. Computerized voting would reduce the mistakes people make when they vote. It would reduce the mistakes people make when they count the votes. And it isn't any riskier than other widely used electronic transactions, like in banking. In the listening passage, the speaker is going to indicate his or her perspective near the beginning of the lecture, so be sure to listen carefully. In this case, it's clear that the speaker opposes a change to electronic voting. It's doubtful that computerized voting will make the situation any better. Then, when you're taking notes during the listening passage, remember that you're looking for specific points that relate to the points in the reading. These voters can easily cast the wrong vote or be discouraged from voting altogether because of fear of technology. Furthermore, it's true that humans make mistakes when they count up ballots by hand. But are we sure that computers will do a better job? After all, computers are programmed by humans, so human error can show up in mistakes in their programs. And in many voting systems, there is no physical record of the votes, so a computer recount in the case of a suspected error is impossible. As for our trust of computer technology for banking and communications, remember one thing. These systems are used daily, and they are used heavily. But voting happens only once every 2 years nationally in the United States, and not much more than twice a year in many local areas. This is hardly sufficient for us to develop confidence that computerized voting can be fully trusted. In this example, the speaker makes several points. So after you find those key points in the lecture, you may be able to match up those points with the main points from the reading. Finally, and this may sound obvious, make sure you answer the question. The question will always ask you to summarize the lecture, and it will always ask you how the lecture responds to the points made in the reading passage. So if you only write about what's in the reading passage, you're not answering the question. Before the test, make sure you understand what the raters are looking for and how each question is scored. The tasks in the writing section will each be given an overall score from 0 to 5. For question 1, the integrated writing question, raters are looking for 3 main things: accurate development, organization, and language use. First, accurate development. The raters are looking for how well you're able to select important information from the lecture, then clearly present it in relation to the relevant information from the reading. Second, organization. This basically means the reader can read your essay from beginning to end without becoming confused. You can help the reader follow your ideas by writing in paragraphs and using good transitions. And avoid redundancy, which is saying the same things over and over, just using different words. The third criterion is language use. Raters are looking for things like sentence structure, word choice, and vocabulary. It's also important that your use of grammar is strong and consistent, though it doesn't have to be perfect to get a top score. Now let's look at a sample response to this same question about computerized voting that received a score of 5 on a 5. Jadi selesai kapan kelihatannya? Yes, many of my students can do it already. And terus ini sudah kelihatan sulit.
multimodal. Lihat ini ahli linguistik bilang ada beres lagi, kurang. Ini bukan multimodal writing. Hasil akhirnya masih monomodal, hanya essay in words. No, tidak boleh. Jadi murid harus bisa to produce a multimodal text. A text consisting of words, pictures, video, sound, music, and so on. Can the student do it? Bisa orang Indonesia pintar. Atau gurunya yang ngakali pintar. Bisa, betul, bisa. Ngakalinya ada. I will show you what Indonesian teachers are doing. Oke? Jadi ini udah beres. Teks harus terdiri dari kata, suara, and so on. First, teori dari linguistik. Yang udah beres tadi is terlalu banyak receptive skill, listening comprehension, reading comprehension, comprehension of pictures. Dan productive skillnya kurang, terutama multimodal productive skill. Okay? How? Yes, solution. Tinggal 2 slide. Solusinya problem, solution. Ini akalnya. We have to change our mindset. Jangan lihat receptive and productive sebagai berlawanan, but as a scaffolding, step by step development. Dulu dictation, oke, gurunya cuma punya itu teknologinya. Berubah jadi ini masih banyak di SMP aja deh. Promnya ini kayak AS, gambar, nulis dari gambar, describe from a picture, bisa. Ini mulai mumet, TOEFL 1, 2, 3 aja. Tapi banyak yang sudah bisa. Nah, tapi end produknya harus multimodal. Bisa. Gurunya bilang, you must make PowerPoint presentation. Semua guru sekarang. Minggu depan buat grup presentasi PowerPoint tentang kota Solo. Nah, yang namanya PowerPoint ini ya, that is multimodal menurut tafsiran guru Indonesia. Ya. PowerPoint, I don't need to demonstrate. Baru saja Anda lihat PowerPoint saya. Ada video, ada gambar, ada note, and summary, sum up, to give the chance to others. Nah, ini yang namanya multimodal. Kalau Anda baca paper saya, ya seperti ini. 10 halaman. Tapi presentasi saya seperti ini. This is multimodal. There is multimodality in writing. Indonesian teachers can do it. Gak tahu dari mana kok ini sudah populer. Alright, at this point, I rest my case. Okay. Yang mau menyiapkan PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan menggunakan di bahasa ya. So my presentation is also about something which is
related to multimodality. Di sini saya ingin share tentang bacaan, ini bukan research, tapi ini hasil bacaan saya dan saya formulasikan jadi suatu pedagogi karena memang multimodality itu belum ada guideline untuk bagaimana mengajarkan dengan pendekatan multimode tersebut. The title of my presentation is about digital multimodal based instruction, or I call it the MBI. Then this is applied in English for specific purposes. Karena saya mengajar di Politeknik, jadi setelah saya menemukan teori tentang multimodality ini, jadi saya sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi. Seperti yang telah Pak Subur jelaskan ya secara komprehensif tadi berkenaan dengan multimodality, that is something which is we communicate by using multimode yang teorinya di endorse atau di introduced oleh Gunter Kress dan juga Carriage dan sebagainya dan lain-lainnya, terutama Gunter Kress di sini karena tokohnya di situ. Jadi saya mencoba untuk memformulasikan bagaimana sih saya mengajar dengan menggunakan pendekatan tersebut. Ya awalnya sama ya, bahwa latar belakangnya bahwa sekarang ini ya mahasiswa kita itu sangat sangat engage atau extensively engage or frequently exposed to teknologi. Mereka bisa menggunakan digital devices, kemudian juga mereka terhubung dengan network communication sehingga mereka bisa gain access ya, bisa mendapatkan akses informasi dengan cepat. Kemudian saya mencoba untuk langsung saja memformulasikan bagaimana sih pengajaran ILT ya di sini. Setelah saya membaca berbagai literatur tentang multimodal, jadi ada istilah yang dinamakan dengan communicative multimodal competence. Jadi it is suggested that English teaching nowadays should go beyond communicative competence. Jadi tidak hanya mencakup tentang kemampuan berkomunikasi secara verbal, tapi juga harus mampu berkomunikasi secara multimodal, karena setiap mode yang dihasilkan itu meaningful. Jadi tidak ada teks atau visual image ataupun misalnya audio, sound, audio, kemudian gambar atau apapun itu tidak problematik. Semua pasti ada specific purpose-nya dari si author atau dari si pembuat makna tersebut. Jadi bagaimana mahasiswa atau murid mampu untuk berkomunikasi secara multimodal ya. Tadi Pak Subur juga telah memberikan pendekatan dalam pengajaran writing, bagaimana mengkombinasikan multimodal untuk improving their writing competence, multimodal writing, multimodal competence. Saya rasa begitu tadi ya Pak ya. Jadi menulis dengan menggunakan multimodal pendekatannya. Kemudian saat ini ya, yang saya lihat pengajaran ISP di tempat saya terutama itu semua yang saya perhatikan, dan saya juga telah menginterview beberapa teman saya, bahwa pengajarannya masih berkisar ke grammar ya, dikasih latihan grammar, dikasih vocabulary, suruh ngisi, kemudian translation. Jadi
mahasiswa itu jadi nggak tertarik gitu untuk belajar lebih lanjut tentang their specific domain of knowledge dari keilmuan mereka. Jadi bahasa Inggris mah begitu aja gitu katanya ya. Jadi saya mencoba mengembangkan bagaimana salah satu tujuannya bahwa digital multimodal ini bisa membuat ketertarikan atau enhance their interest in learning English. Kemudian ini adalah theoretical framework yang saya gunakan untuk mekonstruksi pendekatan pembelajaran yang saya propose, yaitu pertama menggunakan multiliteracy pedagogy. Multiliteracy pedagogy ini mensuggest salah satu teori yang ada di situ tuh mensuggest penggunaan multimodality. Setelah tadi ada pedagoginya, saya move ke teori multimodality sendiri. Ya, kemudian karena ESP, jadi saya menggunakan learner centered approach karena ESP pada dasarnya adalah berpusat atau pendekatan yang di suggested atau yang disarankan oleh ahli ESP ya, itu adalah learner centered approach atau learner centered learning. Kemudian juga untuk membuatnya digital ya, jadi membuatnya digital itu saya menggunakan teori teknologi enhanced language learning. Apakah ada multimodal yang tidak digital? Ada ya. Misalnya textbook itu multimodal, berbentuk gambar, tulisan, tapi dia tidak digitalkan. Dia hanya paper based ya, tapi itu juga sudah multimodal. Fontnya sendiri itu juga udah multimodal karena font itu bisa berbicara banyak hal. Font yang dipakai, gambar yang disajikan itu juga bermakna di situ. Kemudian ini adalah step dari multiliteracy pedagogy. Di situ ada seperti GBA ya, genre based approach yang ada 5 steps ya, 5 stages. Di sini multiliteracy pedagogy juga offer 4 stages dalam pengajarannya. Yang pertama adalah situated practice yang sama dengan explicit teaching. Ini situated practice itu sama dengan building knowledge of the field ya. Jadi bagaimana kita menggali pengalaman siswa, their experiences inside dan juga outside their classroom ya. Jadi pengalaman hidup mereka itu apa? Misalnya kita ingin mengajarkan tentang social media atau something which is related to social phenomena. Jadi mereka tuh sudah punya pengalaman apa di situ ya. Jadi nanti kita tampilkan slide-slide dari pengalaman siswa tersebut dalam bentuk multimodal. Kemudian overt instruction itu sama dengan explicit teaching. Jadi untuk mengajarkan bahwa setiap gambar, setiap audio, setiap hal yang mereka nanti produce sebagai digital artifacts mereka, itu mereka harus paham maksudnya apa mereka buat seperti itu. Jadi mereka itu producing something itu tidak hanya sekedar memproduksi, tapi mereka sekaligus how to make meaning. Jadi bagaimana merepresent ide mereka bahwa saya menggunakan warna merah. Warna merah ini akan bermakna seperti ini. Saya menggunakan gambar kartun karena apa? Audiens saya ini adalah anak-anak. Jadi ini seperti 3 metafungsi yang di systemic functional linguistic ya. Jadi kita di sini multimodal ini juga harus menyisipkan 3 metafungsi tersebut, 3 metafunctions, dan what's happening, apa yang terjadi, apa yang akan kamu tulis itu topiknya harus tahu dulu, apa yang kamu produce harus tahu dulu. Kemudian selanjutnya untuk siapa teks tersebut yang akan kamu buat. Jadi language-nya, producing language dan
digital artifacts atau multimodalnya nanti juga akan menyesuaikan. Misalnya, saya mau bikin teks untuk anak-anak saja ya. Ini misalnya tentang fenomena sosial apa gitu ya. Oke, berarti bahasanya jangan pakai bahasa nanti yang tinggi gitu, tapi bahasa anak-anak seperti itu. Gambarnya juga akan gambar anak-anak seperti itu. Jadi mengarahkan mereka untuk sekaligus aware, critical awareness mereka tentang penggunaan bahasa juga kita sisipkan di situ. Kemudian bagaimana structuring? Structuring itu mengkomposisi pembuatan multimodal tersebut, tidak produce kemudian ini bagus, pakai intuisi saja. Tapi kita ada teorinya di situ bahwa kalau misalnya di yang paling salient yang mana, yang paling banyak yang attract attention itu yang mana, itu yang akan menentukan makna di situ. Gambar kalau itu mendominasi dari seluruh artifacts mereka, berarti itu yang paling salient ya, yang paling banyak diperhatikan, dan itu akan menentukan makna dari hal tersebut. Itu. Kemudian ada critical framing ya, di sini berperan ya, bahwa kita mencoba untuk mengajarkan critical perspektif juga di situ. Kemudian transform practice, bagaimana mentransformasi apa yang telah mereka pelajari ke dalam bentuk digital artifacts mereka. Untuk aplikasinya ya banyak sekali yang tadi telah dikemukakan oleh Pak Jati ya, tergantung purpose kita, bahwa tujuan kita adalah bahwa aplikasi tersebut itu hanya tool, hanya untuk bagaimana membantu mereka untuk memproduce atau how to make meaning, bagaimana mereka merepresentasikan ide mereka ke dalam bahasa Inggris juga, dan juga ke dalam teks multimodal. Jadi mereka di sini saya tujuannya adalah mengajarkan bahwa selain untuk enhance their English language competence, saya juga ingin mengajarkan di situ bahwa segala sesuatu itu tidak it's not innocent, tidak innocent, semua ada tujuannya. Kita lihat meme yang disajikan di WhatsApp dan sebagainya, gambar-gambar yang beredar di misalnya di broadcast itu pasti ada tujuannya, social purpose-nya ada seperti itu. Tapi diselipkannya tidak secara eksplisit ya. Jadi kita mencoba untuk bagaimana sih membuatnya aware tentang hal tersebut melalui multimodal text seperti itu. Kemudian teori yang saya gunakan selanjutnya adalah multimodality, of course. Di situ ada linguistics, audio, visual, gestural, spatial, dan disebut dengan multimodality. Tapi di situ tidak perlu semuanya ya. Kita linguistik dengan visual atau linguistik dengan audio juga tidak apa-apa. Yang paling penting setelah mereka membuat digital artifacts, mereka harus menjelaskan kenapa memilih misalnya gambar ini, kenapa, tujuannya apa gitu. Jadi setelah mereka bikin, jadi mereka di-assess-nya dengan cara di-interview seperti itu. Kemudian dengan pendekatan learner centered, di sini teachers hanya berperan sebagai facilitator ya. Kita hanya scaffolding mereka step by step, bagaimana cara membuat how to help them to communicate their ideas through digital multimodal text. Kemudian di sini course design-nya itu mengikuti course design dari SD ya. Ada analyzing needs analysis dulu, kemudian ini theoretically seperti ini ya di pengajaran ISP. Jadi saya harus benar-benar untuk membuat pendekatan ini bisa works. Jadi benar-benar harus careful in planning my course. Kemudian ini tahap 1 practical instruction-nya itu
Yang pertama, we have to activate learners background knowledge ya, sama dengan situated practice tadi. Kemudian providing scaffolded learning. Jadi kita benar-benar harus sebagai guru itu harus benar-benar punya well planned activities untuk siswa sehingga siswa itu benar-benar mengerti aktivitas yang mereka kerjakan. Kemudian developing critical awareness ya, di sini critical di sini tidak perlu bahwa critical itu sesuatu yang something which is very complicated. No, kita bisa bertanya kenapa, ini nanti teks untuk siapa kira-kira. Jadi untuk scaffolded learningnya itu kita bisa pertama ini ya, menyajikan berbagai gambar atau suara. Ini suaranya pas nggak ya dengan teks yang ada di situ, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah engaging learners for social practice. Jadi bagaimana transform practice tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memang problem yang muncul dari multimodality atau multimodal pedagogy di sini adalah assessmentnya, seperti kata Pak Subur tadi ya. Memang assessing students digital or assessing students works itu belum ada ahli yang benar-benar menciptakan tersebut. Jadi kita bisa bikin rubrik sendiri sepertinya, dan rubrik tersebut tentu saja harus sesuai dengan teori yang ada. Salah satunya dengan rubrik atau salah satunya mungkin dengan interview. Ya mungkin itu sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.